Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas satu masalah yang pada hari ini sedang ramai diperbincangkan ya. Ya, sudah ramai ya, bukan sedang ya, karena ramainya sudah beberapa waktu yang lalu. Hari ini tanggal 3 Juli ya. Hari ini saya tulisnya tanggal 3 Juli. Tulisannya bagus banget ini ya. Nah, tanggal 3 Juli 2021 saat ini sedang ada proses pembahasan rencana undang-undang KUP ya, rencana undang-undang KUP. Ya, di dalamnya juga dibahas nanti ada PPH, ada PPN ya. Nah, yang mau kita kupas sekarang ini adalah terkait dengan yang disampaikan oleh media itu disebut sebagai tax amnesty. Jilid 2 itu ya. Ya, berarti dulu ada jilid 1, sekarang jilid 2 ya. Saya nggak tahu jilidnya di mana gitu ya. Apakah betul ya, pertanyaannya, apakah betul akan ada tax amnesty lagi? Kok kabar-kabarnya 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021 ini akan berlangsung nih tax amnesty jilid 2 ini. Oke ya, sekarang kita bahas ya. Karena yang kita bahas ini muncul nih di RUU KUP ini ada di sana. Nah, ternyata dari yang dua hal yang menjadi pembicaraan di media itu, kesimpulan saya itu bukan tax amnesty. Dulu pernah ada pas final ya. Jadi untuk teman-teman waktu itu peserta tax amnesty yang tanggal 31 Desember tahun 2015 ya. Iya. Ini masih ada aset yang terlewat, belum diungkap. Dalam tax amnesty yang pertama, ya. Nah, ini ada fasilitas nih, ada fasilitas berupa pas final. Pas final. Pengungkapan aset sukarela. Jadi supaya waktu itu tidak kena sanksi 200%. Aset yang terlewat akan dikenai pajak ya, kalau badan 25%, kalau perorangan 30%, lalu akan dikenai tambahan sanksi 200% lagi. Jadi kalau orang pribadi terlewat ya, udah ikut tax amnesty masih kelewat juga. Misalkan nilainya 1 miliar terlewat deposito, maka undang-undang tax amnesty akan mengancam, akan mengenakan resiko sanksi 30% kali 1 miliar, 300 juta. Ditambah 200% dari 300 juta, 600. Total 900 juta. Aset 1 miliar diambil 900. Tinggal 100. Ini sangat memberatkan. Ya, maka dari protes-protes seperti itu akhirnya keluarlah aturan pas final di situ. Teman-teman yang ikut tax amnesty, Anda masih kelewatan, biar nggak kena sanksi 200%, ikutlah program pas final. Ya. Di sana ada bisa kena tarif 30%. Ya, kalau orang pribadi ya, kita fokus ke orang pribadi. Kalau badan juga ya, badan 25% ya. Ini ada 2 tarif nih. Kemudian kalau dia masuk wajib pajak tertentu, dia bisa kenanya cuma 12,5%. Ini pas final ya. Dulu itu keluarnya dengan PP 36 ya. Tahunnya 2017 atau 18 ya. Ini memberikan kesempatan buat wajib pajak peserta tax amnesty yang masih kelewat. Ya. Biar tidak kena denda 200%, diberikan pintu keluar berupa pas final. Pengungkapan aset sukarela. Nah, yang sekarang terjadi juga sama sebetulnya. Jadi yang disebut oleh media sebagai tax amnesty jilid kedua, sebetulnya itu adalah pas final jilid 2. Bukan tax amnesty yang jilid 2. Nah, karena jilid 2-nya begini nanti. Ini ya, ini saya tulis di sini misalnya ini batasan tanggal 31 bulan 12 tahunnya 2015 ya. Masih terlewat nih ya, 1 miliar terlewat nih. Ini terlewat. 1 M terlewat nih bagi peserta tax amnesty. Maka di RUU KUP ini ya diberikan pintu keluar nih pas final nih.
pas final. Ya. Jilid 2 ya, jilid 2. Jilid 2 ya, ini saya sebut sebagai pas final jilid 2 karena sama persis. Nah, cuman tarifnya yang beda di situ. Tarifnya memang turun tuh 15%. Baik dia itu badan atau orang pribadi sama 15%. Ya. Padahal dulu untuk wajib pajak tertentu sudah kena 12,5%. Bagi yang dulu kenanya 30 turun menjadi 15 itu berkah. Itu berkah. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Pilihannya ada 2, 15%. Kemudian ada 12,5% nih. Kalau 1 miliarnya ini diinvestasikan, diinvestasi 5 tahun ya, diusulannya 5 tahun di dalam satu instrumen surat berharga negara ya, yang nanti akan ditentukan oleh pemerintah. SBN-nya apa bentuknya? ORI atau yang lain ya. Nah, ini ada persyaratan ya. Jadi kalau dia mau tarif 12,5%, syaratnya adalah harus berinvestasi di sini. Padahal di aturan yang lama 12,5% ini nggak punya syarat apapun. Sehingga ada resiko yang dulu bisa dapat fasilitas 12,5%, sekarang harus kena 15% nih. Saat ini saya yakin masih banyak wajib pajak yang punya kesadaran ya, dulu memanfaatkan pas final, tetapi gara-gara nggak punya dana, dia harus mengangsur tuh. Sampai hari ini belum lunas. Saya pun punya satu klien yang seperti itu. Dia komit, oh saya punya saldo 2015 yang belum terlapor. Saya sadar, saya akan ungkap itu dan saya ikut pas final. Karena belum ada uang, belum ada dana, saya angsur di situ. Ya, sampai 1,5 miliar dia akan angsur. Komit dia tiap bulan ada 20 ada dibayar, 40 ada uang dia bayar, 50 ada uang dia bayar. Komit. Nah, saat ini kalau aturan pas final jilid 2 ini berlaku, maka tarif yang dulunya sudah dia bayangkan 12,5% itu akan berubah jadi 15%. Ya, jadi ini ada kenaikan justru bagi untuk wajib pajak tertentu. Dulu hitungannya tertentu itu adalah wajib pajak pengusaha kecil ya, UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Yang kedua, selain UMKM, selain pengusaha atau pekerjaan bebas, kemudian dia mendapatkan penghasilan di bawah 632 juta. Katakan dia karyawan, di bawah 632 juta. Dia bisa mendapatkan fasilitas 12,3. Tapi yang sekarang dia terancam akan kena berapa? 15%. Ya, jadi pas final jilid 2 ini akan menguntungkan bagi mereka-mereka yang besar. Yang dulunya harus bayar 30%, sekarang dipotong 15%. Tapi yang dulu kena 12,5%, dia sekarang punya resiko akan dikenai 15%. Ini yang saya yakin tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah. Apakah nanti di RUU-nya ada perubahan tarifnya, ditambahkan untuk mereka-mereka yang UMKM, yang dulu mendapat fasilitas 12,5%, sekarang mungkin diturunkan separuhnya, karena yang 30 juga turun separuh kan, jadi 15. Maka yang dulunya 12,5, adilnya harus menjadi 7,5. Di sini nggak 12 lagi, ini 7,5 di sini, 7,5% mestinya. Ya. Nah, ini yang diharapkan oleh teman-teman yang sekarang sedang mengangsur nih. Dalam kondisi pandemi yang sangat sulit ini, dia punya komitmen untuk membayar setiap bulannya. Dengan bayangan dia kena 12,5%. Sudah komit. Tapi dengan pas final yang jilid 2 ini nanti, dia akan terancam kena 15%. Ya, yang 30 itu dapat 15 adalah berkah, yang dulunya dia 12,5, sekarang kena 15 ini ya musibah sebetulnya. Karena angkanya bukan angka yang kecil kalau pengungkapan aset pas final ini, ya. Saya berharap nanti akan ada PP 36 jilid 2. Yang di PP itu nanti akan mengatur untuk wajib pajak UMKM seperti yang PP 36 waktu itu. Yang tarifnya bisa separuhnya dari yang muncul di RUU ini, ya. Ini mudah-mudahan, ya. Jadi ini yang pertama, ya.
Jadi wajib pajak yang dulu terlewat ini, kalau mau ikut pas final jilid 2, maka dia tidak akan kena sanksi 200%. Ya, 200%. Ini imbalan dari pemerintah, ya. Dia bayar 15%-nya, dia bayar 12,5%-nya, syukur-syukur nanti keluar 7,5% atau 12,5 dibagi 2, 6,25%. Ya, maka ini akan laris nanti program pemerintah ini. Oke ya. Jadi ini yang pertama nih. Ini baru yang pertama nih. Ya, pas final jilid 2 yang pertama. Nah, lalu yang dinamakan teks amnesti jilid yang kedua itu adalah teks amnesti untuk tahun 2016 nih. Kalau tadi kan yang 15 ya. Nah, sekarang kita pakai garis tahun lagi nih. Nah, ini yang 16 nih. 2016 sampai dengan akhir 2019. Nah, ini yang baru ya. Jadi kalau ini udah masukkan SPT, ini udah masuk SPT, ini udah masuk SPT sampai dengan tahun 2019. Tapi ternyata di sini ada yang terlewat. Jadi ini yang kedua ya, ini yang fasilitas yang kedua ya. Kalau tadi kan yang pertama ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama adalah yang aset yang terlewat sebelum tahun 2015 ya. Sebelum tahun 2016 Januari misalnya ya. Oke ya. Sekarang yang kedua nih, ini ada aset yang terlewat nih. Ini aset terlewat juga tidak terlapor di SPT. Tidak terlapor di SPT 2019. Ya, misalkan 1 miliar ya, 1 miliar. Ya, 1 M terlewat. Nah, untuk wajib pajak yang seperti ini diberikan satu insentif, satu fasilitas, pintu keluar. Ya, silakan dipakai, silakan dipikirkan. Disimulasikan dulu, menguntungkan yang mana? Cukup pembetulan SPT saja, lalu nanti kurang bayar, ataukah dia ikut program ini? Silakan dihitung-hitung, ya. Oke ya, sekarang kita lihat. Kalau ada aset 1 miliar belum terlapor di SPT 2019. Kalau kita mau ikut program pas final ini ya, pas final ini ya. Pas final yang baru ini ya, karena bukan jilid 2 karena tidak melanjutkan yang 15. Kalau yang 15 tadi ini betul-betul jilid 2. Ya, karena ini merubah aturan yang lama di PP 36. Nah, kalau yang 16 sampai 19 ini baru nih aturannya. Ya. Jadi misalkan kejadiannya 2016, 17 sampai 19 dia sudah punya penghasilan, lalu ternyata ada aset yang terlewat 1 miliar. Maka ini ditawarkan nih, oke, aset Anda belum terlewat, maka Anda akan bayar 30%. Ya, 30%. Pilihannya dua ya. Yang pertama adalah boleh bayar 30%. Kan boleh ya. Harus 30%. Yang kedua, dia bisa pilih tarif yang kedua asal investasi juga nih. Ya, dananya harus diinvestasikan ke SBN. Ya, surat berharga negara 20%. Tapi kalau nggak mau investasi ya 30% dari 1 miliar 300 juta. Harus dia bayar. Nah, apa manfaatnya? Manfaat dia ikut program ini adalah kalau dia udah bayar nih 30% nih misalnya, maka seluruh kewajiban pajak di sini ini tidak akan diperiksa. Baik itu PPh-nya maupun PPN-nya. Kalau dia PKP, tidak akan diperiksa nih. Ini imbalannya dengan syarat 30% bayar. Ya. Nah, yang kemungkinan diperiksa adalah terkait dengan bisa diperiksa hanya atas harta saja. Jadi kalau kantor pajak, teman-teman di pajak di 2019-nya mendapatkan data. 2019 ternyata masih ada tabungan di Singapura yang belum terlaporkan.
maka dia bisa diperiksa terkait dengan data itu saja ya. Hanya atas harta yang per 31 Desember 2019 ya. Nanti dia akan dikenai juga 30% plus denda. Dendanya apa ya? Denda bunga biasa, denda bunga yang berjalan itu ya. Nah, ini imbalannya. Nah, ini yang disebut sebagai teks amnesti yang jilid yang kedua. Jadi insentif yang di RUU ini ada dua ya. Satu insentif yang timbul karena dulu peserta TA dan masih ada yang terlewat. Yang kedua, untuk yang tahun 2016 sampai dengan 19. Ini akan bebas diperiksa kalau kita mau membayar pajak atas aset yang terlewat. Jadi teman-teman semuanya bisa membandingkan nih. Kalau saya bayar pas final ini misalnya, keluarnya 300 juta misalnya. Ya. Lalu kalau saya diperiksa nih misalnya, misalnya, ini akan ketemu pajaknya cuma 200 juta nih. Nah, berarti pilihannya apa? Pilihannya nggak usah ikut pas final, diperiksa saja. Tapi apakah ada yang mau gambling seperti itu? Ya, diperiksa saja kadang-kadang kita sudah ketakutan gitu ya. Ketakutan bukan karena pajaknya, mungkin karena capeknya ya, karena harus menyediakan administrasinya dan lain-lain ya. Maka orang cenderung tidak senang diperiksa. Ya, jadi kalau nilai perbandingannya ini sangat tinggi misalnya resikonya, resikonya kena 1 miliar nih kita nih. Ya sudah, kita ikut pas final saja. Itu pilihan yang paling baik ya. Jadi buat wajib pajak silakan memilih apakah ikut pas final ataukah cukup membetulkan SPT ini saja. Ini adalah pilihan dari wajib pajak sendiri. Sementara 2016 ini kan akhir tahun nanti sudah ada luarsa juga begitu ya. Maka kalaupun mau pembetulan ya mulai 17, 18, 19 ya. Nah, ke depan semua pajak kita sebaiknya harus dilaporkan apa adanya. PPh-nya, PPN-nya, SPT masanya, pasal 21 dan lain-lain, laporkan dengan benar ya, laporkan dengan seluruhnya all out ya, all omset, all biaya, all laba, semuanya harus kita laporkan ya. Baik, demikian dari saya terkait dengan gonjang-ganjing teks amnesti jilid yang kedua. Mudah-mudahan DPR bisa memutuskan dengan pemerintah output dari RUU ini menjadi kebaikan buat semuanya dan adil buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.